Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada para sahabat dengan berurutan, sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun wafat beliau. Di tahun itu, Zaid menyetorkan hafalannya sebanyak 2 kali, dan qiraat tersebut dinamakan qiraat Zaid bin Sabit, karena dia pula yang menulis dan mengajukannya kepada Nabi agar dikoreksi. Dan teks tersebut beliau bacakan kepada orang-orang hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad, sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah atau perang menghadapi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, misalnya, sejumlah besar penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Ia mendiskusikan ide membukukan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar beristikharah dulu, bermusyawarah dengan para sahabat, dan setelah itu ia memanggil Zaid bin Sabit. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Aku akan memberimu tugas penting." Lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk membukukan Al-Quran. Zaid pun memegang tanggung jawab besar itu. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Ia juga mengatakan, "Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan-hafalan orang. Namun dengan taufik dari Allah, ia berhasil menjalankan amanah besar tersebut dengan baik." Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin bertambah. Hal itu terjadi di berbagai daerah. Tentu saja, hal ini sangat positif. Namun hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah-daerah tersebut menerima riwayat qiraat yang berbeda-beda, dan mereka belum mengenal variasinya, sehingga mereka menyangka orang yang berbeda bacaan Al-Qur'annya membuat-buat bacaan baru, dan muncullah masalah baru. Melalui usul sahabat Huzaifah bin Al-Yaman, Khalifah Utsman bin Affan pun membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Qur'an. Utsman mengatakan, "Siapakah orang yang paling dipercaya untuk menulis?" Orang-orang menjawab, "Penulisnya Rasulullah, Zaid bin Sabit." Utsman kembali mengatakan, "Siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya?" Orang-orang menjawab, "Sa'id bin Al-As. Ia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah." Utsman kembali mengatakan, "Sa'id bin Al-As yang mendikte dan Zaid bin Sabit yang menulis." Zaid bin Sabit meminta bantuan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat pun membawakan salinan Al-Quran yang ada di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Para sahabat saling membantu dalam peristiwa besar dan bersejarah ini. Mereka jadikan hafalan Zaid sebagai tolak ukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Pastilah para penghafal Al-Quran dari sahabat Rasulullah tahu bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang sangat mendalam ilmunya." Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, "Pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu, karena di zaman dahulu menulis ilmu itu membutuhkan tinta. Wallahu a'lam. Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu.